Selamat siang kepada Mas Steven. Siang Pak. Terima kasih sudah datang untuk wawancara hari ini. Ya, Eh, Perkenalkan nama saya Pak William. Kepada saya sebagai owner di Tokyo oke. di Cabang Malang ini. Hari ini kita akan berbincang mengenai pengalaman dan ketertarikan Anda pada posisi barista di tempat kami. Apakah Anda sudah siap? Sudah siap Pak. Baik, mari kita mulai. Eh, yang pertama, bisakah Anda menceritakan sedikit tentang diri Anda? Perkenalkan nama saya Stefanus Pak. Saya dari Kalimantan Selatan. Posisi saya di sini kuliah. Saya di sini kuliah sambil mencari pekerjaan part-time. Nah, posisi sebelum saya kuliah sekarang adalah saya pernah bekerja di Cerita Sena Pak. Kurang lebih sekitar 7 bulan saya di sana. Nah, pada akhirnya saya resign. Kenapa saya resign? Karena tabrakan dengan jadwal kuliah saya. Nah, sekarang saya telah mengatur jadwal kuliah saya agar tidak tabrakan di mana saya akan bekerja. Kemudian mengapa Anda tertarik melamar sebagai barista di Shopee? Karena saya ingin menggali lagi pengalaman saya di dunia bar, maka dari itu saya berniat untuk melamar jadi part-time di Jokopi. Apa yang Anda ketahui tentang Jokopi ini? Jokopi adalah perusahaan kopi yang menurut saya adalah perusahaan kopi yang terbaik di Kota Malang saat ini yang buka 24 jam Pak. Jadi saya uh, telah mengatur untuk bisa mengikuti kerjaan di sana karena mengatur jadwal kuliah saya juga dengan jadwal yang fleksibel bagi saya. Kemudian apa pengalaman Anda sebelumnya di bidang F&B atau sebagai barista? Saya berpengalaman pertama saya kerja di tempat saya di Kalimantan Selatan kurang lebih 2 tahun saya di dunia bar sebelum saya masuk ke jadi barista yang itu pertama saya jadi waiters Pak. Nah di waiters kurang lebih saya 6 bulan, setelah itu saya naik di bar itu kurang lebih 1,5 tahun saya di bar Pak. Setelah itu saya berangkat ke Malang. Di Malang saya sekitar 6 sampai 7 bulan bekerja di dunia bar di Cerita Sena dan di Kopi Tuku Kak. Apa yang Anda sukai dan tidak sukai dari pekerjaan sebagai barista? Sebenarnya barista itu ada yang enaknya, ada yang tidak enaknya. Kayak yang pertama yang enaknya adalah kita bisa berrelasi kepada customer, kita bisa menambah wawasan ke customer. Dan yang gak enaknya adalah pada saat kita emang lagi capek, banyak customer-customer yang rese. Nah itu adalah uh, pelajaran bagi saya gimana saya mengontrol emosi saya pada saat itu. Kemudian minuman kopi apa yang paling mudah dan paling sulit Anda buat dan mengapa? Menurut saya untuk selama saya di dunia bar belum ada minuman-minuman menurut saya yang kurang uh, susah ya Pak. Tapi menurut saya semua itu gampang kalau kita bisa mempelajari semuanya dengan baik dan memahami resipi-resipinya. Itu sih Pak. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang berbagai jenis kopi? Uh, di Indonesia sendiri itu ada 4 jenis kopi Pak. Yang pertama ada Arabica, Robusta, Liberica, sama ada ya itu ada 3 jenis kopi itu Pak. Kemudian bagaimana Anda memastikan kualitas espresso yang baik? Espresso yang baik adalah di mana ada terjadi 3 frame di dalam espresso itu sendiri. Yang pertama itu ada foam ada bodinya espresso hingga ada rasa dari pekatnya espresso. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang teknik latte art? Latte art di mana kita harus men-steam susu dengan suhu yang 72 derajat. Setiap minuman itu berbeda-beda Pak. Kalau kopi latte itu dengan suhu 90 sampai 75 sampai 90. Sedangkan kalau di cappuccino itu di suhu 75 sampai 80 Pak. Kemudian bagaimana Anda mengikuti perkembangan tren di industri kopi saat ini? Melalui media sosial Pak, dari mana kita bisa mengikuti semua tren kopi-kopian di Indonesia ya melalui media sosial. Kemudian bagaimana Anda menangani situasi ketika pelanggan komplain tentang minuman yang dipesan? Mungkin kita bisa menanyakan kembali apa yang terjadi pada saat customer komplain. Entah kita menggantikan pesanan yang beliau komplain tadi atau kita bisa mengajak ngobrol baik-baik untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin Pak. Bagaimana Anda menjaga kebersihan di sanitasi di area kerja, terutama saat sedang ramai? Yang pertama kita harus mengontrol dulu di daerah mana tools-tools kita yang ada di bar. Kita harus memahami dulu setiap penempatan-penempatan yang ada di bar agar semua bar tetap berjalan dengan baik dan rapi. Kemudian bagaimana Anda bekerja dalam tim? Untuk bekerja dalam tim, saya sangat sportif Pak. Dimanapun saya bekerja, selama saya bekerja dengan tim yang tidak akan mengadakan konflik, saya akan tetap sportif.
Kemudian selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi tekanan atau situasi yang buruk yang sibuk ketika bekerja? Tetap tenang Pak. Menurut saya adalah kunci ketenangan itu penting pada saat kita lagi rame-ramenya pada saat ada customer. Kemudian, apa yang Anda lakukan jika ada perbedaan pendapat dengan rekan kerja? Mungkin bisa diselesaikan secara personal dengan baik-baik, ditanya kenapa ada apa. Apa yang menjadi motivasi Anda dalam bekerja? Karena saya ingin memanfaatkan masa muda saya dengan menambah relasi di dunia pekerjaan Pak. Setiakah Anda bekerja dengan sistem shift termasuk akhir pekan dan hari libur? Saya bersedia Pak. Kemudian, apakah ada pertanyaan yang ingin Anda ajukan kepada kami? Untuk salary dari Jokopinya sendiri berapa ya kira-kira, dan apakah setiap hari ada liburnya Pak? Untuk setiap harinya mungkin liburnya tergantung dari berapa minggu. Jadi sistemnya kalau kita ini setiap minggunya jatah liburnya itu 1 minggu sekali. Oke. Untuk hari besar ataupun hari tanggal merah itu nanti kita lihat dulu untuk kebijakannya dari pusat seperti apa. Oke, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih atas waktu dan jawaban Mas Steven. Ya. Kami akan menghubungi Anda kembali dalam waktu untuk memberitahukan hasil wawancara ini. Mungkin 1 sampai 2 minggu. Oke Pak. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih ya Pak.